yang mau disampaikan terkait emiten? Ada nih yang satu emiten bagus nih sebenarnya, cuman jarang dilirik gitu. Ada nggak dari Pak Henry? Pak Henry sendirilah yang paling menarik kalau menurut Pak Henry untuk di trading kan harian. Oke, trading harian. Saya mungkin saham yang lagi ramai frekuensinya mungkin IATA sih cukup menarik sih sebenarnya. Selama dia masih bergerak di atas satu, bentar, masih bergerak di atas 178 ya, 1177. Sorry, 188. Selama dia bergerak di atas 188, IATA bisa dicermati sih, saya pikir. Selain Oh, IATA oke. juga terus ada Ya, ya. saham Tebik itu tawar bersama kan dia ada tender offer di 3.200. Jadi itu di Oke. harga premium. Jadi kalau kondisi sekarang dia kan masih pergerakannya masih di bawah 3.000. Jadi itu cukup cukup menarik juga untuk dikolek. Mungkin itu sih tambahan Oke. saham menurut saya. Oke, tebik ini 2940 ya. Hari ini dia eh, posisinya terakhir sih di harga ini tidak ada perubahan nih. Kembali lagi dia di harga pas dia penutupan yang kemarin. Nah, Pak Henry, ada titipan pertanyaan nih dari teman kemarin nih terkait satu saham yang IPO-nya baru-baru saja dan luar biasa market cap-nya hilang hampir setengahnya ya. Karena sepatu hijaunya udah nggak bisa digunakan lagi. Ada saham Goto ya, ada Green Shoe. Ini gimana nih Pak Hendri? Kira-kira ini pertanyaan jujur semalam sih sebenarnya Pak, teman saya nyampein. Bang, ini kira-kira Goto ini mau dibawa kemana nih? Bisa ke arah 50 nggak ya? Takutnya ke arah 50 gitu. Menurut Pak Hendri gimana? Tanggapan ke saham Goto deh Pak Hendri. Oke, sebenarnya fenomena saham-saham seperti GoTo atau apa Bukalapak gitu ya, saham-saham new economy istilahnya. Ini kan Ya, mungkin memang perlu penyesuaian dari investor di Indonesia. Investor di Indonesia kan biasanya ya, ngelihat dari sisi uh, net income. Jadi kalau untuk saham-saham startup seperti ini, nggak mungkin kan mereka langsung untung. Jadi pasti mereka ya. dalam posisi net loss. Ini makanya untuk saham-saham new economy seperti ini, mereka memang tampaknya masih perlu penyesuaian untuk di mata investor di Indonesia gitu. Jadi soalnya kalau misalnya dalam kondisi perusahaan net loss, terus gimana mereka mau bagi dividen gitu kan? Karena Betul. biasanya kita kan selain mencari capital gain, tentunya kita juga mengincar dividen dari perusahaan TBK tersebut. Nah, kalau misalnya dalam Ya, posisi perusahaan startup, mereka nggak mungkin memberikan dividen karena masih posisinya net loss. Dibandingkan dengan misalnya ada perusahaan IPO yang baru tuh ya, yang perusahaan tower juga kebetulan saingan kompetitor dari Tebik dan Tower atau MTEL. Nah, itu kan mereka sudah net profit. Otomatis mereka pasti ada potensi akan memberikan dividen. Jadi tentu investor berpikir lebih menarik saham-saham seperti itu. Yang mereka sudah pasti untung, selain mereka mendapatkan capital gain, mereka juga mendapatkan dividen. Dan kebetulan juga dividennya juga, dividen payout ratio-nya kan biasanya kalau di atas 50%, di atas 30%, itu cukup besar dan itu yang menjadi cukup menarik di mata investor. Nah, kalau untuk saham-saham seperti GoTo ataupun Bukalapak ini sebenarnya memang saya rasa sih perlu jangka panjang, perlu penyesuaian dengan untuk saham-saham new economy seperti ini gitu. Dan, jadi saya rasa sih kalau misalnya tren, saya tidak bisa berani menjawab apakah bisa balik ke 50 atau tidak ya. Karena juga Bukalapak sempat koreksi, tapi beberapa hari ketika go to listing kan mereka juga akhirnya betul. mengalami technical rebound gitu. Jadi saya rasa sih balik ke investor di Indonesia yang perlu penyesuaian untuk cara memandang untuk saham-saham yang posisi net loss atau saham-saham startup. Jadi kan mereka biasanya harus berpikir bahwa investment itu untuk long term. Tapi sebenarnya fenomena untuk startup ini nggak dialami sama GoTo sama Bukalapak juga sih. Kita lihat juga Grab juga di luar juga mengalami koreksi yang Benar, benar. tajam juga Kalau di kan. bursa Jadi luar Grab ya Pak ya. padahal komunitinya kan juga cukup besar. Grab juga Hmm. pangsa pasarnya juga cukup besar juga sebenarnya. Bersaing dengan Gojek di Indonesia ini juga kan. Gitu. Tapi ya Indian juga ternyata mereka juga mengalami kerugian juga di
ada di market di bursa saham di luar Oke, gitu. jadi bisa dibilang sebenarnya startup-startup besar ini nggak cuma di Indonesia saja ya mengalami fenomena yang seperti ini ya. Jadi Iya, Buka tadi fenomena yang pertama kita tuh di Indonesia, kemudian ada Goto yang sampai hari ini juga sama nasibnya kurang lebih kayak Buka ya kemarin. Ternyata di luar sana pun bisa dibilang kayak Grab itu juga yang besar ya sama fenomenanya iya sama ternyata. juga koneksi ya kan. Seperti Grab ya makanya jadi memang kalau untuk ya mungkin kembali lagi ke pemikiran atau pola pikir dari investor di Indonesia sendiri seperti apa gitu kan. Karena kan kalau kita lihat new economy versus old economy, tetap aja kita ngelihatnya juga di bottom line. Kalau misalnya memang Ya. sudah profit, yang kita incar adalah dividen ataupun capital gain. Setidaknya Betul. kalau misalnya tidak ada mendapatkan dividen, ya setidaknya kita bisa mengincar capital gain juga di situ. Dan kalau untuk startup, paling yang kita bisa andalkan adalah capital gain kan, karena kalau untuk dividen mereka harus menunggu bahwa mereka harus profit terlebih dahulu, kayak gitu. Baru ada sisa laba bersih yang bisa disisihkan untuk dibagikan ke investor. Gitu. Oke, jadi itu ya teman-teman yang mungkin kemarin sempat beli saham IPO-nya Goto atau Bukalapak ya memang itulah yang terjadi. Jadi fenomenanya di luar juga kayak gitu kok. Jadi nggak cuma di Bursa Efek Indonesia aja gitu ya. Ya, Nah, silakan Sobat IDX Sumut sambil menunggu pertanyaan dari Sobat IDX Sumut. Silakan yang pengen bertanya terkait emiten tertentu, kita masih tunggu di kolom komentar di sebelah kiri atau di kolom pertanyaan yang ada di sebelah kanan. Nah, kami mengundang juga bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang masih penasaran atau masih belum tahu bagaimana bertransaksi di pasar modal. Kita besok tuh ada sekolah pasar modal bersama OCBC Sekuritas. Nah, sekaligus kita nanti memberikan, seingat saya ada gimmick yang diberikan di sekolah pasar modal kalau Bapak Ibu membuka rekening. Jadi silakan ikutin sekolah pasar modal kita, itu ada di postingan nanti Bapak Ibu sebelum tutup live ini nanti lihat dulu ada di postingan kita sekolah pasar modal bersama OCBC Sekuritas, pendaftarannya ada di situ ya link pendaftarannya. Nah kembali lagi nih Pak Henry bicara mengenai perkembangan emiten tadi fenomena yang luar biasa itu turun ya luar biasa. Nah, kalau kebalikan fenomena yang masih menanjak terus nih, Pak, kira-kira untuk apa yang harus dilakukan nih untuk investor ngelihat ada beberapa emiten yang dari mulai IPO sampai naik sampai sekarang tuh masih naik terus gitu ya. Gitu. Apakah ya, sama betul. cermatannya yang dilakukan untuk dengan yang sisi kebalikannya tadi tuh kayak di Goto juga tuh? Iya, memang ada beberapa memang ada beberapa saham tertentu ya saham IPO memang juga mengalami kenaikan secara spekulatif juga sih. Ada beberapa yang juga secara spekulatif, tergantung juga dari berapa persen saham yang beredar di publik itu juga berpengaruh juga sih sebenarnya terhadap bagaimana pergerakan harga untuk sahamnya setelah dia IPO gitu. Jadi kalau saham-saham IPO memang tergantung beberapa faktor juga ya. Karena kan kalau untuk saham IPO sendiri memang perlu dilihat fundamentalnya dan prospek ke depannya apakah visible atau tidak, akan tercapai atau tidak dan seberapa cepat mereka mengenerate revenue-nya gitu. Jadi tergantung beberapa fenomena apa ada beberapa faktor juga sih yang menggerakkan harga saham IPO seperti itu. Oke. Siap. Kembali lagi, teman-teman silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan emiten, ada di kolom komentar atau di kolom pertanyaan, kita masih tunggu, masih ada waktu kita kurang lebih. Oke, ini udah ada pertanyaan nih Pak. Oke, Pegas gimana? Lebih cocok buat trading atau invest? Nah, Pegas Pak, silakan Pak. Oke, Pegas saya rasa sih kalau untuk kondisi sekarang dia juga statusnya ada BUMN. Dengan kondisi Ya, status BUMN biasanya cukup rajin ya bagi dividen ya, terutama juga apa
Kalau untuk invest saya pikir masih masih bisa juga, selain untuk trading juga masih bisa untuk invest karena kalau dari sisi trennya sendiri sekarang saya rasa dia masih bisa kita melakukan spec buy di Pegas selama dia masih bergerak di atas 14.50 ya. Jadi kalau misalnya dia masih bisa bergerak di atas 14.50, kemudian kita masih bisa melakukan spec buy. Target resistensinya mungkin antara 15.60 sampai 16.20 potensi penguatan Pegas gitu. Oh, oke. Kalau dari data bursa sendiri, Pegas ini secara year to date sudah mengalami kenaikan 6,91%. Jadi beberapa saham-saham LQ45 ya termasuk Pegas ya, di sini ada Pegas juga di LQ45. Ini berimbang nih, beberapa yang mengalami hijau, beberapa yang mengalami koreksi ya. Koreksi yang paling, rebound yang paling tinggi itu Adaro Energi secara year to date sudah mengalami kenaikan 40% nih Pak. Dari previous-nya yang tahun lalu ya, gitu ya, 40% loh udah kenaikannya. Sedangkan Pegas sendiri posisinya 6,91% mengalami kenaikannya. Oke, terima kasih Pak Adio Joseph. Ini sudah dijawab sama Pak Henry ya. Oke, silakan Sobat IDX Sumut yang ada pertanyaan mengenai emiten tertentu, boleh sampaikan di kolom komentar mau bahas emiten apa, kita masih ada waktu. Kalau dari LQ45 Pak, yang sampai saat ini masih mengalami koreksi cukup dalam nih, ya Bukalapak sih ya, di sini 32%, dalam banget juga gitu. Waskita Karya Pak, ada gambaran nggak Pak kira-kira? Waskita Karya ini kan BUMN juga, tapi masih mengalami koreksi yang cukup dalam nih, 22,52% kalau dari data kita yang ada di Bursa Efek Indonesia. Ya, WSKT. WSKT kebetulan memang masih cenderung bearish dan ini sebenarnya untuk perusahaan-perusahaan konstruksi saya rasa memang mencari katalis baru ya. Dia memang masih mencari katalis baru karena untuk program infrastruktur kan udah beberapa tahun yang lalu sempat menjadi favorit ya. Sekarang Ya. sempat menjadi fenomena begitu ada pembangunan LRT ataupun MRT yang sekarang sudah mulai kita nikmati ya untuk MRT dan pembangunan jalan tol itu ya mungkin fenomena itu sempat menggerakkan saham-saham konstruksi. Nah kalau untuk Waskita Karya sendiri saya rasa sih sebenarnya masih cenderung bearish dan belum ada momentum untuk rebound ya, masih belum ada momentum untuk kembali rebound karena dia sendiri secara cash flow saya pikir masih cenderung negatif. Makanya dia masih perlu menjual beberapa ruas jalan tol untuk mengembalikan cash flow-nya. Jadi ini secara fundamental memang masih ada tekanan untuk saham-saham konstruksi seperti Waskita Karya ataupun Adikarya, PTPP ataupun Jaya Wijaya Karya. Karya juga ya Pak ya. Wika Ya, juga nih perusahaan-perusahaan koreksinya cukup dalam juga nih 18%, soalnya saya lihat. Ya, jadi memang ini kebanyakan perusahaan-perusahaan konstruksi ini sedang berusaha untuk mengembalikan kondisi cash flow-nya. Karena makanya ada mereka juga Waskita kalau nggak salah akan memberikan obligasi juga kan ke depannya. Jadi dia memang masih berusaha mengembalikan cash flow-nya untuk kembali positif. Oke. Itu untuk saham-saham konstruksi ya. Nah ini ada titipan pertanyaan juga nih Pak. Kemarin saya baru ingat. Tadi kayak ada dua, tapi apa gitu. Tadi saya sambil ingat. Titipan pertanyaan kedua. Iya, Oke, gimana Pak? nah teman-teman di sini ada sebentar ya Pak, saya samakan. Ini ada link, silakan teman-teman itu udah saya pin up untuk link pendaftaran sekolah pasar modal kita besok pukul 9.30. Tuh pendaftarannya di bit.ly/spm. SPM-nya huruf besar 14 Mei 22 ya. Jadi dapatkan free saham. Nah, teman-teman yang belum punya rekening atau mau buka rekening baru di OCBC Sekuritas silahkan ikut SPM besok. Link pendaftarnya ada di kolom komentar atau di postingan kita. Oke. Dapatkan free saham untuk teman-teman yang membuka rekening besok di Sekolah Pasar Modal.
Nah, Pak Hendri, ini saya baru ingat pertanyaan itu Iya. sebenarnya titipannya dua Pak Hendri. Selain Goto, ada satu lagi yang kebalikannya, Unilever nih Pak. Kira-kira gimana tanggapan dari Pak Hendri nih? Oke, Unilever sih cukup menarik ya. Untuk beberapa hari terakhir ini, dia memang mengalami rally sejak tanggal 25 April ya. 25 April kemarin Ya, memang sudah benar. mulai mengalami rally. Dan saya rasa cukup menarik juga karena ini biasanya saham ini sering diburu oleh investor karena punya dividen yield yang tinggi. Nah ini kalau misalnya kita mau mencari saham yang memang cukup rajin membagi dividen dan biasanya yieldnya selalu mengalami peningkatan. Cuman memang beberapa tahun terakhir ini tampaknya dia agak cenderung melambat, tapi dividen dia tetap bagi dividen. Cuman mungkin pertumbuhan yield dividennya agak sedikit berkurang. Nah, tapi kalau untuk kondisi sekarang sih, saya pikir cukup menarik juga untuk kembali dicermati karena rally-nya cukup kuat. Dan kalau saya lihat di sini, kalau dia masih bisa kembali bergerak di atas 4540, itu tampaknya masih bisa kita ini lagi ya, maksudnya masih bisa kita kolek lagi sebenarnya kalau dia bergerak di atas 4550 untuk pergerakan harganya. Jadi saya pikir dengan kondisi rally ya kalau misalnya masih bisa berlanjut, saya rasa nih saham ini kemungkinan bisa kembali lagi ke level 5 ribuan atau mungkin sekitar 5.400 untuk Unilever. Oke. Soalnya banyak yang nyangkut di 8.000 Pak. Ya memang sempat fenomenanya di beberapa tahun ke belakang sih memang sempat mengalami perlambatan pertumbuhan penjualan dan juga sempat kalau nggak salah ada gangguan di license ya untuk itunya. Gitu. Hari ini juga Unilever udah mengalami kenaikan ya 2,56% nih di posisi 4810 nih per hari Iya, ini betul. gitu. Nah, dia memang benar yang kata Pak Hendri mulai mengalami kenaikan di 25 April tuh ya, sudah mulai bergerak. Akhirnya kata orang mulai hidup lagi nih saham gitu ya. Mulai Kemarin hidup lagi. turun-turun terus. Benar sih. Benar, benar, benar. Wah, ini mungkin dia telat gabung nih Pak. Ada pertanyaan Haryadi Husni. Sebenarnya Pak Haryadi Gotu baru lagi. tadi kita bahas Goto Pak. Aduh, mungkin lihat di rekaman kita nanti ya. Jadi kita udah kupas tadi kenapa Goto ini mengalami koreksi yang cukup dalam. Jadi nanti dilihat di rekaman ya, udah kita bahas. Mungkin boleh ke pertanyaan yang lain dulu karena mengingat waktu juga kita sangat terbatas. Kalau ada pertanyaan lain dari Pak Haryadi, silakan Pak Haryadi. Goto tadi udah kita bahas Pak. Pertanyaan yang lain silakan Pak. Nanti boleh dilihat di rekaman. Sobat IDX Sumut, kami masih buka pertanyaan terkait dengan emiten. Kalau Goto tadi udah kita bahas baru aja sebelum Jangan lumayan Unilever panjang. gitu ya. Bahas ya. Kan benar kan, feeling saya banyak yang bahas Goto Pak tadi pertanyaan. Sama Unilever gitu, mengingat ini dua sisi yang berbeda nih, Goto Iya, yang satu baru bangkit, turun, yang satu lagi Unilever. dalam kondisi terprosok ya Israel. Gitu. Betul. Oke, masih menunggu pertanyaan dari Sobat IDX Sumut. Beberapa fenomena yang lain. Nah, kemarin juga tuh Pak, fenomenanya menurut saya yang koreksi cukup dalam tuh ada beberapa pertanyaan dari teman-teman saya, itu BBCA nih. Wah, tumben-tumbennya nih BBCA nih. Nah, gitu. Udah bisa diserok nggak ya, Bang? Aduh, kita nggak analis, lagian kita regulator, mana bisa memberikan rekomendasi, saya bilang gitu ya. BBCA gimana menurut Iya, Pak Hendri ini? kalau BBCA sendiri ini sebenarnya lumayan agak mudah sih sebenarnya membaca pergerakan harga dari BBCA. Karena dia nilai betanya itu hampir sejalan dengan IHSG atau misalnya Hmm. market cap-nya paling besar kan sekarang ini. Jadi ketika IHSG mengalami bullish, biasanya saham ini pasti sejalan pergerakannya searah dengan IHSG. Jadi kalau memang tekanan bearish dari IHSG sudah mulai mereda, itu harusnya BBCA pasti akan kembali rebound lagi, gitu. Karena kan Oke. sempat ketika IHSG itu mengalami technical rebound di tanggal 10 Mei kemarin, itu kan sempat big box-nya bergerak. Jadi kalau memang IHSG tekanan bearish sudah mulai mereda, harusnya BCA saya pikir bisa untuk diserok lagi. Apalagi dengan
kondisi harganya cukup menarik kalau memang masih bergerak di bawah 7.050. Sorry, 7.650, maaf. tujuh enam Kalau lima puluh. pergerakan harganya masih di bawah 7.650, saya pikir masih kita bisa akumulasi secara perlahan ya. Terutama kan kalau memang tekanan jual di IHSG ini sudah mulai meredak dan IHSG sudah mulai secara perlahan mencoba bergerak bullish kembali. Nah, ini untuk pergerakan candlestick dari IHSG sendiri sih sudah mulai membentuk bullish candle sih ya ini ya untuk sesi 1 ini menjelang kita penutupan sesi 1. Jadi kalau memang IHSG hari ini bisa mengalami bullish candle dan kemudian diikuti oleh di awal pekan kita Senin kebetulan libur ya, berarti kita mulai lagi hari Selasa ya. Ya Nah, kalau betul. misalnya hari Selasa kita dibuka dalam kondisi bullish, nah itu berarti konfirmasi kita mungkin akan masuk ke fase bullish lagi kalau misalnya memang ada dua atau tiga ke bullish candle ke depannya gitu. Gitu. Oke. Nah untuk Berarti kalau ya untuk masih. BCA, sorry, Hmm. kalau untuk BCA memang tinggal diikuti saja ya. Saya pikir kalau misalnya memang masih di bawah 7.650 kita bisa akumulasi secara perlahan. Wah, ini potensi cuannya lumayan nih teman-teman nih kalau 7650 ke sebelumnya aja 8 ribuan gitu ya lumayan lah ya ini. Memang benar gambaran BCA itu seperti gambaran IHSG juga ya mengingat market cap-nya memang paling besar untuk saat ini Iya, ya. market cap paling besar, betanya pasti satu, pasti Ya. sejalan dengan IHSG. Oke. Pak, ada pertanyaan juga dari Pak Haryadi. Cuman pertanyaannya juga udah kita bahas, tapi nggak apa-apa lah ya Pak. Kita bahas ulang dikit sedikit. Kasihan nih Pak Haryadi, tadi udah 2 kali pertanyaan, 2 kali udah kita bahas Wika nih Pak, Wijaya Karya. Oke, Konstruksi oke. sebenarnya. Tadi kalau dari data saya kan Wika ini udah mengalami koreksi ya secara year to date, persentase change-nya itu minus 18,10%. Data per semalam itu. Nah Wika gimana Pak? Pak Hendri, menurut Pak Hendri, Wika, Wijaya Karya. Ya, untuk Wijaya Karya, kalau secara teknikal memang masih cenderung bearish, namun penurunannya tidak setajam Waskita ya. Oke. Waskita Karya kan lebih tajam lagi penurunannya. Karena, oke, mungkin Wijaya Karya pun juga mengalami cash flow yang negatif, tapi dia tidak separah kondisi cash flow-nya dari Waskita. Dan dia Waskita. juga proyek konstruksinya untuk Wijaya Karya dia lebih beragam dan kadang-kadang dia juga bisa mengerjakan pekerjaan lebih kompleks dibandingkan dengan Waskita yang Waskita. kalau kita lihat beberapa tahun terakhir itu kan mereka lebih banyak ngerjain jalan tol, proyek jalan tol. Nah kalau Wijaya Karya kan lebih beragam untuk proyeknya. Jadi kalau misalnya untuk kondisi sekarang, saya pikir lebih ke arah wait and see dulu ya, masih cenderung bearish. Namun Oke. kalau misalnya dia bergerak anggap anggap saja dia menyentuh level 870 sampai 880, mungkin bisa perlu dicermati lagi. Bisa kalau Oh, misalnya dia bertahan di 870 sampai 880, saya pikir ada potensi dia akan mengalami technical rebound. Gitu oke. untuk BCA. I- Itu ya Pak Haryadi ya. Eh, Jawaban dari Pak Hendri terkait dengan Wijaya Karya Persero Tbk. Oke, Sobat IDX silakan kami tunggu masih pertanyaan dari Sobat IDX. Ini ada pertanyaan Pak dari @rahma_swati 2. Nah, BBRI masih bisa turun ke 4125 nggak ya? BBRI Pak. Oke. BBR BBRI 4125 ya. Kalau 4125. saya lihat justru ada support kuatnya di 4170 kayaknya. Dan hari 4170. iya justru 4170 dan hari ini pun juga udah mulai bullish candle Ya. dan kayaknya sih kalau support kuatnya di 4170 sampai 42. Jadi 4170 sampai 4200 itu support kuatnya. Oh, oke. Kayaknya kalau tekanan ke 4125 mungkin nggak Agak akan lama. sampai ke sana sih. Nggak kayak Agak saya pikir nggak akan sampai ke sana karena kalau kita lihat market IHSG sendiri kan sudah mulai mencoba melawan tren bearish-nya. ya. Jadi mencoba Ya. melakukan tren technical rebound.
Kecuali kalau memang IHSG hari ini kembali bergerak bearish, itu mungkin masih masih ada kemungkinan. Karena BCA sama BRI juga market cap-nya cukup besar juga. Meskipun kalau nggak salah masih di Ya, bawah BCA. Gitu. 652 triliun, Pak. Ya, dia juga termasuk cukup besar kan, cukup besar juga kan. Jadi sebanding lah sama Ya. BCA. Gitu. Oke, jadi bisa dibilang masih bisa turun kayaknya nggak mungkin nih kalau menurut pendapat Pak Hendri, Ibu atau Mbak Rahmawati, ya. Karena mengingat udah candle-nya itu udah candle bullish ya, bisa dibilang. Hmm. Oke, pertanyaan silakan, masih ada waktu sambil menunggu pertanyaan. Sekali lagi, Sobat IDX Sumut, saya sampaikan kita hari ini live bersama OCBC Sekuritas dalam rangka besok kita ada sekolah pasar modal nih di hari Sabtu 14 Mei 2022 pukul 9.30. Nah, link pendaftaran ada di komentar tuh, saya udah sematkan. Untuk jangan lupa untuk berkesempatan mendapatkan free saham. Jadi teman-teman yang belum punya rekening saham silahkan ikut, atau yang udah pengen buka lagi nggak masalah, buka rekening saham di salah lebih dari satu sekuritas. Jadi teman-teman silahkan, mungkin di sekuritas ini udah stuck nih portonya alias nyangkut, ya mau bergerak buka saham baru silahkan di OCBC Sekuritas. Nanti besok teman-teman dari Bursa Efek dan teman-teman dari OCBC Sekuritas akan membantu lah menjelaskan bagaimana atau seperti apa sih bertransaksi di pasar modal. Oke, Pak Hendri, kalau di waktu saya sih masih 11.28, kita ya masih bisa ada pertanyaan. Dari pihak OCBC Sekuritas atau dari Pak Hendri sendiri, ada yang mau disampaikan Pak kepada Sobat IDX Sumut dan investor kita yang lagi nonton hari ini? Apapun itu terkait dengan pasar modal atau emiten, mungkin boleh dicermati sektor yang lain atau apa, silakan Pak. Iya, ya kalau saya lihat sih untuk prospek kedepannya IHSG kita harapkan bullish candle-nya masih tetap terbentuk sampai akhir sesi ya. Jadi kemungkinan bisa memberikan potensi bahwa di pekan depan kita akan mulai kembali bergerak bullish lagi gitu. Jadi kalau untuk saham atau sektor yang bisa dicermati, saya pikir sektor energi atau sektor komoditas masih cukup menarik, seperti komoditas batubara ataupun nikel ataupun timah ini masih bisa dicermati. Dan selain itu juga memasuki era digital seperti ini, saya pikir saham-saham sektor telco juga cukup menarik juga untuk dicermati kembali. Seperti saham Telkom yang saya pikir masih cukup defensif, itu memang saya pikir masih bisa dicermati ke depannya, prospeknya masih cukup oke. Selain Telkom juga mungkin saham-saham menara telekomunikasi seperti MTEL ataupun Tower ataupun TBIG itu ke depannya saya pikir masih cukup prospektif dengan perkembangan digital yang semakin pesat di Indonesia. Paling itu aja sih kata-kata apa maksudnya Oke. pesan ke depan dari saya. Oke, siap. Pas waktu kita nih 11.30, Pak Henry. Sorry Pak, masih agak ganjal satu boleh ya sebelum ditutup. Tadi Oh terkait iya sektor boleh. komoditas. Kalau komoditasnya CPO nih Pak, kemarin kan CPO lagi roket-roketnya Pak. Dari saham yang perkebunan kelapa sawit, di antaranya kan kemarin minyak goreng langka, pembatasan ini, pembatasan itu. Nah, masih menarik nggak sih sebenarnya Pak saham-saham perkebunan kelapa sawit ini? Iya, sebenarnya kalau untuk saham kelapa sawit, saham CPO, saya pikir pergerakan harga sahamnya itu sangat sensitif atau sangat mengikuti harga acuan CPO sendiri. Jadi memang volatilitasnya memang cukup tinggi. Jadi kalau memang untuk investor yang bisa menikmati kondisi volatilitas harga yang cukup tinggi ya mungkin masih bisa dicermati untuk CPO-nya sendiri. Kedepannya sih saya pikir masih ada potensi dia akan kembali bergerak naik sih. Dan untuk topiknya sendiri kalau untuk saham-saham CPO saya pikir masih di AHALI dan LSIP ya tentunya.